Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita ketemu di kanal YouTube Belajar Momik yang tadinya sebenarnya ini kanal YouTube saya namanya It's Getting Weirder. Cuma kali ini sebenarnya tujuannya adalah untuk ngerapiin konten ya. Jadi saya mau ngerapiin konten di kanal tutorial bikin komik ini supaya kanalnya rapi dan belajar bikin komiknya bisa step by stepnya jelas. Nah, kali ini sesuai judul kayaknya kita bakal belajar dari yang namanya nyiapin komik kamu supaya bisa dicetak atau di print dengan tujuan buat jadi buku ya, kayak gini. Jadi nanti di kanal YouTube ini setiap episode ini ganti-ganti sebenarnya. Cuma selalu kelanjutan dari episode sebelumnya. Jadi saya punya concern bahwa beberapa teman-teman komikus itu yang masih muda yang baru belajar komik itu pengen komiknya dijadiin buku seperti ini. Nah, dijadiin buku seperti ini tuh dalamnya juga ada balon kata, ada halaman. Ya ini ada balon katanya, penempatan di sini aja deh ya. Ada balon kata seperti ini, ada halaman seperti ini, dan bagaimana naruh halaman-halaman komik ini supaya bisa dicetak menjadi buku seperti ini. Nah, kita langsung aja ke tutorialnya. Saya udah siapin gambar saya. Gambar saya ini nih, yang seperti kalian lihat di sini. Ini gambarnya tradi ya. Jadi kebetulan saya ini kalau bikin komik itu memang tradisional. Buat yang nggak tahu istilahnya, kalau dalam dunia komik atau gambar menggambar, untuk menggambar itu ada dua cara kali ya. Ada yang biasa disebut tradi atau tradisional, ada juga yang disebut digital. Kalau tradi atau tradisional itu seperti ini nih. Jadi gambarnya pakai pulpen, pakai drawing pen, pakai pensil, kemudian hasilnya di-scan. Kalau yang digi atau digital, yang biasa dikenal digital itu biasanya komikusnya gambar langsung di tablet atau iPad atau display pen. Nah, bagaimana cara menyiapkan gambar untuk bisa di layout? Ada beberapa poin yang harus bisa diingat, yang harus diingat ya. Jadi buat poin pertamanya adalah kalian nyiapin 2 buah software biasanya ya di komputer. Ini software yang saya kasih tahu ini software yang sifatnya umum. Ya, pertama saya nginstalnya di sini ada Adobe Photoshop buat nyeken dan menyiapkan gambar. Kemudian saya pakai Adobe InDesign. Adobe InDesign buat nge-layout atau montas halaman. Kenapa harus software spesial khusus kayak gini? Sebenarnya saya nggak tahu ya kalau ada software digital lain. Saya jujur nggak tahu. Tapi yang saya biasa pakai untuk nge-layout halaman itu pakainya adalah Adobe InDesign. Kenapa saya pakai Adobe InDesign? Karena dia bisa secara mudah ya membuat urutan halaman seperti ini. Halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Kemudian dia secara otomatis ada nomor halamannya di sini. Jadi kalian nggak perlu repot-repot di setiap file dinamain halaman. Kalau saya nggak tahu pakai Canva atau pakai software lain yang aplikasi di handphone, saya kurang paham. Cuma kalau di Adobe InDesign penomoran halamannya relatif mudah, otomatis seperti ini. Kemudian penempatan halamannya atau gambarnya juga enak gitu. Nah, tapi nanti lebih jauh langsung aja kita praktekin caranya ya. Nah, keuntungannya lagi di Adobe InDesign adalah layout halamannya itu kalian punya kontrol penuh terhadap bukunya yang akan kalian bikin gitu. Buku atau ya buku sih sebenarnya. Kalau PDF dia juga nanti outputnya juga PDF untuk kalian kasih ke tempat digital printing ya. Kita langsung aja, saya punya sebuah gambar seperti ini. Kita masuk ke proses yang pertama, yaitu kita akan men-scan gambar dengan sebuah software yang bernama Adobe Photoshop. Saya buka dulu Adobe Photoshop-nya. Nah, saya pakai ini kayaknya sejuta umat nih, scanner ya. Scanner ini sejuta umat, namanya Canon LID 300. Ini scanner sejuta umat. Kita pakai aja, kita buka. Nah, biasanya saya nggak tahu ini kelihatan kamera apa enggak. Untuk setiap scanner biasanya ada titik pojok seperti ini nih, titik pojok buat kita nge-scan. Jadi buat panduannya.
Jadi kalau kita naruh gambar, seperti ini. Pertama kita hadapkan gambarnya ke bagian kacanya. Kemudian kita pojokkan ke sini nih. Ya, kita pojokkan sini, terus kemudian kita tutup. Nah, jangan lupa untuk install dulu ya, diinstal dulu aplikasi Canon-nya. Biasanya kalau kalian beli scanner, contohnya saya ini merek Canon, nanti disertai CD-nya. Kalau enggak ya zaman sekarang mungkin nggak ada CD tray di laptop, ya install online aja gitu, tinggal download. Nah, cara yang pertama saya buka Adobe Photoshop, lalu kita scan langsung ya, file, import, terus ada biasanya saya pakai via support. Kemudian ini adalah jatuhnya file nih, di sini nih, di C user Widiono, ini kebetulan nama saya, terus OneDrive Pictures, ini adalah jatuhnya file. Kalian bisa ganti jatuhnya file di mana gitu. Jadi setelah nyeken dia ada jatuhnya file. Kemudian langsung pencet start. Nah, device yang mau saya gunakan adalah Canon Scan LIDE 300. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada opsi nih. Ada opsi yang harus kalian pahami dulu. Pertama-tama, untuk gambar ini saya biasanya nyekennya di color pictures ya, walaupun gambar hitam putih saya tetap di color pictures. Saya nggak tahu kenapa, mungkin kalian teman-teman yang nonton ini punya jawaban punya cara yang lebih baik, tapi saya biasanya di color pictures. Kemudian saya klik ini, adjust the quality of scanned pictures ya. Saya biasa nge-scan itu di resolusi 300. Kenapa? Pertanyaan yang paling saya sering dengar ya, kenapa di 300? Karena 300 dpi atau 300 dot per inch itu adalah resolusi standar di percetakan di Indonesia. Jadi percetakan di Indonesia ini nggak pernah lebih dari 300. Tapi kalau ke bawah dibuat 300 ya banyak, cuma kan hasilnya jadi pecah. Jadi saya pakai yang paling optimal untuk percetakan di Indonesia adalah 300. Kalau di Jepang kalau nggak salah bisa ngejar sampai 600 dot per inch sih. Cuma saya main di 300 aja deh ya. Oh, sama displaynya iPhone juga di 300. Jadi ya main di 300 aja sebagai resolusi yang maksimalnya. Kemudian kita pencet OK. Nah, kalau sudah pencet OK, langsung aja kita boleh di preview sebenarnya ya. Kalau pengen ngelihat hasil scanannya, boleh di preview dulu. Maksudnya ngelihat hasil scan yang ada di sini tuh ada previewnya. Kalau saya kebetulan orangnya rada suka pede aja. Kalau salah ya tinggal di delete. Jadi saya langsung klik scan. Nah, kita klik scan dulu. Jadi kita hari ini adalah menyiapkan gambar supaya bisa kita montas, bisa kita layout, bisa kita atur tata letaknya di Adobe InDesign. Nah, sudah keluar nih gambarnya nih, ya. Nah, yang harus diperhatikan, saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain gimana, tapi kalau diperhatiin ini di sini ada tulisan img.bmp. Jadi ini formatnya BMP. Kita harus rubah dulu format yang bisa masuk ke Adobe InDesign. Jadi nanti gambarnya kita oper ke Adobe InDesign. Format yang bisa diterima itu biasanya ada format TIFF, format JPEG, dan salah satunya adalah format Photoshop. Jadi kita save dulu gambar ini ke format Photoshop. Ya, caranya gimana? Ini gampang banget. Langkah pertama setelah selesai nge-scan adalah kita save dulu. Takutnya ada apa-apa. Jadi biasanya kalau saya ini takut ada apa-apa kayak listrik mati atau apa, atau gambarnya nggak ke-save. Jadi selalu save gambarnya dulu. Caranya gimana? Kan tadi udah bisa jatuhnya file, iya, tapi jatuhnya file di tempat lain. Jadi kita mau nyimpen dulu nih file di destinasi folder yang bisa kita locate pas nanti di Adobe InDesign. Caranya gimana? Klik file, klik save as. Kenapa harus save as? Karena biar kita rubah dari jatuhnya file tadi ke dokumen, kita ke tempat yang tadi, yang awal tuh yang ada tertera di depan, kita save di tempat yang kita inginkan. Caranya gini, kita save as, akan keluar kotak dialog seperti ini. Nah ya, sekarang kita rubah, saya mau masuk ke dokumen. Nah, kemudian di dokumen untuk latihan kita kali ini, untuk konten siniar kita kali ini, saya masukin ke tengkorak. Kebetulan komik yang sedang saya bikin ini judulnya adalah Tengkorak, ya. Kita masuk ke folder. Kalau ini folder sebenarnya kalian bisa bikin sendiri ya. Saya untuk gambar saya satuin di sebuah folder namanya image ya. Untuk gambar semua saya satuin di sebuah folder namanya image. Kita klik 2 kali di sini. Nah, baru nih bagian yang penting. Ada tulisan di sini namanya format.
ya ada tulisan yang namanya format. Kita rubah dulu formatnya menjadi apa? Menjadi Photoshop. Ya, menjadi Photoshop. Nah kebetulan ini ada halaman-halaman di sini yang sudah saya scan sebelumnya, ya, yang sudah saya scan sebelumnya. Jadi tengkorak ini sudah beberapa halaman, lebih tepatnya udah berapa halaman yang saya scan ya? Udah 61 halaman. Kita namain aja, pertama kita namain latihan ya, supaya tidak bercampur dengan folder saya yang dengan gambar saya yang lain. Kita sebut gambar ini dengan, kita save gambar ini dengan nama latihan. Terus kemudian kita save. Nah, di sini saya akan beritahukan shortcut atau shortcut jalan pintas sih, atau shortcut untuk menggunakan Adobe Photoshop ini. Pertama, kalau kalian mau full screen atau layarnya penuh, kalian tinggal pencet huruf F nih seperti ini. Nah, F lagi untuk lebih penuh lagi, kemudian pencet F lagi untuk keluar dari mode full screen. Ya. Kemudian, ini kalau saya sukanya kerja di full screen nih, saya pencet F ya, huruf F aja gitu. Kemudian, bukan F1, F2 bukan, tapi huruf F aja. Kemudian untuk zoom in adalah kontrol dan spasi lalu diklik. Nah, ya, kontrol sama spasi tekan bersamaan lalu klik. Kemudian untuk zoom out, kontrol Alt dan spasi tekan bersamaan lalu klik, itu zoom out. Nah, kemudian untuk menggeser gambar adalah tahan spasi lalu klik tahan tarik. Nah, ya, tekan spasi lalu klik tahan tarik. Ya, jadi zoom in adalah kontrol spasi tahan klik. Kemudian zoom out adalah kontrol alt spasi tahan klik. Nah, kemudian langkah kita berikutnya adalah kita mau memisahkan antara tinta, goresan tintanya, garis tintanya, kita pisahkan dari kertas putihnya. Ya, kita akan pisahkan garisnya dari kertas putihnya. Caranya gimana di Adobe Photoshop? Pertama caranya begini. Jadi saya kasih sedikit penjelasan dulu yang namanya layer, ya, yang namanya layer seperti ini. Nih, ini ada yang namanya layer. Kalau kalian nggak ada, seumpama di Adobe Photoshop nggak ada layer di mana, tinggal klik window, terus klik yang namanya layers, dia akan keluar. Nah, layers itu bahasa Indonesianya kira-kira lapisan, ya, kira-kira bahasa Indonesia lapisan. Jadi layer itu bisa dibayangkan adalah dia lapisan-lapisan seperti ini, plastik bening seperti ini. Yang namanya background adalah lapisan berwarna putih, ya, lapisan berwarna putih. Sebentar ya, saya ambil kertas warna putih. Nah, ini. Ya, jadi seperti ini. Layer background adalah kertas gambar scanan kalian yang tadi. Sekarang akan kita pisahkan garis hitamnya. Caranya gimana? Caranya mudah sekali. Caranya gini. Pertama adalah kita klik image, adjustment. Nah, kita auto level dulu. Klik image adjustment, di sini ada yang namanya, bentar ya, auto levelnya ada nggak ada? Oh, nggak ada. Biasanya kalau ada gambar baru di scan, kita auto level. Caranya gimana? Pencet Ctrl Alt sama L. Ctrl Shift L. Nah, oke, saya ulangin lagi. Untuk auto level gambar adalah Ctrl Alt Shift tahan bersamaan, Ctrl Alt sama Shift tahan bersamaan, lalu pencet huruf L. Nah, auto level ini buat gambar menjadi jelas sekali ya, menjadi kereng gitu. Nah, kemudian ini belum cukup nih, karena kita akan tarik garis hitamnya, akan kita tarik ya, tarik ke atas gitu. Kita akan lepas. Caranya gimana? Pertama-tama kita masuk ke image, adjustment, klik brightness or contrast. Nah, kalau saya di brightness-nya kita ganti jadi minus 50. Ya, kita ganti jadi minus 50. Kontrasnya jangan diapa-apain. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita akan menyeleksi atau memilih warna hitam yang ada di gambar ini. Caranya gimana? Pertama kita klik image, adjustment. Pertama kita klik select, ya, select. Kita klik color range. Nah, select itu bahasa Indonesia pilih, color range itu warnanya, jangkauan warnanya itu apa yang kita pilih. Kita pilih di sini adalah kita ganti menjadi shadow. Ya, bayangan atau gelap. Kita klik shadow lalu kita klik OK. Perhatikan, ketika kita klik OK, ada semut-semutan. Tuh, saya istilahinnya adalah semut-semutan. Semut-semutan ini adalah sedang mengambil atau memilih warna hitam yang ada di gambar. Ya, kalian perhatiin garis-garis pensilnya tuh nggak dapet dia, kalau ketipisan dia nggak dapet. Ya, dia lagi ngambil warna hitam, hitam tintanya lagi dipilih semua. Kemudian kita pencet
Ctrl J. Perhatian, ketika saya pencet Ctrl J di layer, apa yang terjadi? Lihat di layernya. Nah, timbul yang namanya layer 1. Ya, layer 1 itu isinya apa sih? Isinya garis doang. Nggak percaya, kita klik. Nah, ini di sini ada gambar mata, ini ada gambar mata. Kalau mata di backgroundnya kita matiin, nah, lihat, ada kotak-kotak catur hitam dan putih. Ya, jadi anggap plastik mika ini adalah garis mobilnya tadi. Garis mobilnya dari plastik mika, dan layer di bawahnya itu adalah layer background. Ya. Jadi ketika layer 1 mata layer background kita matiin, dia menjadi bolong. Bolong. Kotak-kotak catur itu adalah menggambarkan bahwa di bawahnya itu transparan. Ya. Kotak-kotak catur itu menggambarkan bahwa layernya atau gambar di bawahnya itu transparan alias bolong. Nah, kemudian kita isi dulu nih, ya, kita nyalain lagi, kita isi layer putih di bawah layer 1. Kita isi layer putih di bawah layer 1. Caranya gimana? Kita klik ini, create new layer. Nah, itu create new layer adalah membuat layer baru. Namanya layer 2. Kita taruh layer 2 di bawah layer 1. Caranya gimana? Klik tahan, tarik ke bawah layer 1. Nah, sekarang kita isi layer 2 dengan warna putih. Caranya gimana? Saya kebiasaan pakai shortcut, jadi mungkin kalian butuh catatan atau apa, kalian bisa catat gitu kan. Nah, di layer 2 ini kita isi warna menjadi putih. Caranya gimana? Nah, di sini adalah kotak buat milih warna. Nih, kita klik 2 kali, dia keluar yang namanya color picker nih di sini. Nah, kalau saya sih gampang biasanya untuk ngisi warna putih. Kita pencet huruf D di keyboard sekali aja, jangan ditahan. Pencet huruf D sekali. Kalian perhatikan kotaknya jadi atas hitam di bawah putih. Pencet huruf D sekali. Kemudian pencet huruf X. Jadi dia ngebalik ya. Jadi dia ngebalik, pencet huruf D, kemudian pencet huruf X. Nah, pencet huruf D itu default, jadi kotak, kalau kita pencet huruf D itu default, ini kotaknya jadi hitam, bawahnya jadi putih. Kemudian ketika kita pencet huruf X, dia akan ngebalik. Nah, paham ya? Kemudian setelah itu berarti warna yang digunakan adalah warna apa? Warna putih. Yang akan kita gunakan adalah warna putih. Nah, langsung aja, kalau untuk ngisi warna gak usah ribet, ada shortcutnya. Shortcutnya adalah Alt-Del. Alt ditahan lalu pencet delete. Nah, seperti ini ya. Jadi layer 2 seperti kalian lihat, layer 2 adalah warna putih. Nah, kemudian layer background, karena kita nggak butuh, kita buang aja. Klik layer background, lalu klik tong sampah. Nah, delete layer background, yes. Ya, kita buang dah tuh. Nah, sekarang ada 2 layer, ada layer 1 sama layer 2. Saya biasanya di layer 1 saya namain. Cara namainnya gimana biar kalian nggak bingung? Klik 2 kali di tulisan layer 1. Klik 2 kali nih di tulisan layer 1. Nah, kita kasih nama garis, lalu pencet enter. Kemudian di putihnya, di layer 2, kita kasih nama lagi. Klik 2 kali, kita kasih nama putih. Lalu pencet enter. Nah, ada layer garis, ada layer putih. Kalau layer putih kita matiin, dia jadi bolong. Lihat ya. Kita nyalain lagi, kemudian kalau layer garis kita matiin matanya, nah dia jadi hilang gambarnya. Ya, jadi paham ya? Jadi gini. Ini seumpama kalian bayangkan ini adalah layer garis, ini adalah yang warna putih, ini adalah layer putih. Ya, jadi ini layer garis. Kalau kalian gambar di sini kan, gambar di mika yang bening ini kan kelihatan ya dari depan, tapi dia terpisah dari layer garis. Kira-kira kayak gitu. Jadi layer itu adalah lapisan. Nah, setelah seperti ini, saya biasanya ngerasa bahwa garisnya kurang hitam. Ya, ini perasaan saya aja, jadi garisnya kurang hitam. Cara ngiteminnya lagi gimana? Saya akan pencet klik layer garis. Ya, klik layer garis. Kemudian di sini ada yang namanya lock titik 2. Di sebelahnya ada yang namanya lock transparent pixel. Ya, di sebelahnya ada yang namanya lock transparent pixel. Kita klik, kita gembok. Ya, gunanya apa? Nanti kita akan tahu sebentar lagi. Nah, ketika kita kunci, seumpama kita buka swatch atau kotak warna, caranya gimana? Klik window, klik yang namanya swatch. Nah, di sini ada yang namanya swatch. Ini gunanya buat mewarnain garis nih ketika kita lock, ketika kita kunci. Nah, begitu kita pencet merah, terus kita pencet Alt-Del, semua jadi warnanya merah. Ingat ya, Alt-Del itu untuk nge-fill warna, untuk ngisi warna.
Jadi kalau pengen warnanya hitam, kita pencet huruf D. Nah, perhatiin tuh yang bawah tuh, hitam sama langsung hitam putih ya. Kita pencet huruf D, lalu pencet Alt delete. Nah, langsung hitam. Ya. Ini gunanya kalau di lock kayak gini, ketika kita ngewarnain, jadi nggak bakal bocor, nggak bakal, ini contoh aja ya. Seumpama kita warnain merah, no, lihat garisnya aja yang merah, no, ya, paham ya. Nah, ada satu lagi yang unik dari Adobe Photoshop. Kalau saya pakai Adobe Photoshop CS berapa ini kira-kira nih? Bentar ya. Ini Adobe Photoshop CS6. Di CS6 itu kayaknya Adobe Photoshop seri CS6 dan di bawah undo-nya agak beda, undo ya. Nah, kalau saya undo-nya ini adalah seumpama kalian nggak sengaja nih, ini boleh dimatiin lagi ya. Kalau nggak sengaja kalian bikin kesalahan-kesalahan seperti ini. Undo-nya nggak bisa Ctrl Z. Ctrl Z berkali-kali kayak gini. Caranya undo-nya adalah gini, Ctrl sama Alt ditahan. Ingat ya, Ctrl sama Alt ditahan. Sambil ditahan, kalian pencet huruf Z berulang-ulang. Nah, gitu caranya. Pencet huruf Z berulang-ulang. Nah, baru itu namanya undo di Adobe Photoshop. Gitu kira-kira. Nah, layer garis udah, layer putih udah. Saya biasanya supaya aman artwork saya, siapa tahu nanti mau diwarnain atau mau dikasih grayscale, saya biasanya kasih satu layer lagi di bawahnya layer garis. Ya, saya kasih satu layer di bawahnya layer garis. Jadi, saya klik lagi layer 1, saya taruh di layer garis. Oh iya, satu lagi ya. Kalau kalian pengen ngedit cuma ngedit layer garis, diklik dulu layer garisnya, baru kalian edit. Ya, kalau pengen ngedit di layer putih, klik dulu putihnya baru diedit. Jadi layer yang aktif itu yang kalian klik. Ya, jadi kalau seumpama kalian ngeklik di layer 1 terus kalian warnain merah nih, loh kok merahnya ada di bawah garis? Iya, karena yang aktif di layer 1 bukan di layer garis. Ingat ya, jadi kalau mau ngedit di sebuah layer, klik dulu layernya baru kalian edit, ya. Nah, sekarang di layer 1 ini saya kasih nama, klik 2 kali, warna. Nah, walaupun komiknya nggak berwarna atau hitam putih, saya tetap biasain namain warna, kalau nggak grayscale sih kalau hitam. Maksudnya, ini adalah layer buat kita ngewarnain. Nanti kalau ngewarnain nanti ada nanti bikin tutorial sendiri sih yang pasti sih. Kali ini tutorial buat nyiapin gambar, kita masuk ke Adobe InDesign dulu. Nah, perjalanan kita masih panjang. Setelah ini, ya, ini ukuran kertasnya berapa? Yang di scanner ini, ukuran kertasnya, walaupun saya menggambar di ukuran kertas A4, tapi hasil scannya nggak A4, tapi hasil scannya adalah seukuran scanner ini. Gitu. Cara ngeceknya gimana? Pertama-tama, ini ada yang namanya penggaris nih di sini nih. Ya, kalau kalian nggak ada, saya nggak ada penggarisnya nih. Kalian bisa pencet Ctrl R. Ya, ingat aja ruler, itu penggaris ya. Ctrl R buat ngeluarin penggaris. Kalau buat nyembunyiin penggarisnya gampang, Ctrl R lagi aja. Nah, kemudian pastiin penggaris kalian di unitsnya adalah sentimeter. Caranya gimana? Nah, kita hover dulu kursor ke penggaris. Hover tuh ambangin ya. Kita klik kanan. Nah, pastiin di sentimeter. Begitu juga yang sebelah kiri, pastiin di sentimeter. Nah, sekarang ukuran kertas ini berapa? Kita langsung aja masuk ke image, terus masuk ke canvas size atau ukuran kertas. Nah, width-nya atau lebar adalah 21,58, height-nya 29,68. Dan ini bukan ukuran kertas A4. Ukuran kertas A4 itu 21 kali 29,7. Jadi harus kita rubah di sini. Width atau lebarnya ganti jadi 21, height-nya adalah 29,7. Ya, baru kita klik OK. Nanti ada kotak dialog di sana kayak gini. The new canvas size is smaller than the current canvas size. Some clipping will occur. Jadi kertasnya lebih lebar dari editan sekarang. Nah, kita proceed aja, kita lanjutin gitu. Nah, lihat ya, jadi mengecil. Nah, kalian perhatiin ini ada jeda putih nih di sini nih, padahal saya gambarnya full. Nah, ini gimana? Tenang, ini bisa digeser, ya. Pastiin kalian klik layer garis, karena yang mau kita geser ada layer garis. Klik ini nih, move tool, atau shortcutnya adalah V. Jadi ketika kalian pencet huruf V, dia jadi move tool. Nih, V. Nah, kita geser pasin ke kertasnya, ya. Atau bisa juga pakai kursor, jadi tinggal dipencet-pencet aja nih, tuh ya, tinggal dipencet
pencet, naikin turunin tinggal dipencet ya, tinggal kalian atur menjadi ukuran A4. Kalau kalian ngerasa kurang nih, bisa digedein nggak biar pas sama kertasnya, jadi nggak ada keliling putih kayak digambarin? Bisa. Caranya gimana? Pencet Ctrl T. Nah, Ctrl T itu transform ya, Ctrl T transform. Nah, kursor ambangin ke pojok sini, lalu tarik keluar, tapi sambil pencet Shift nih supaya gambarnya proporsi. Kalau nggak dipencet Shift, nanti gambarnya kayak gini. Jadi pencet Shift, tahan. Nah, kita gedein sesuai dengan ukuran kertas yang ada di Photoshop. Kalau sudah, pencet Enter aja. Nah, gambarnya full, menuhin kertasnya yang ada di Adobe Photoshop, berarti gambar kalian udah siap buat dimasukin ke Adobe InDesign. Jangan lupa di save dulu ya, Ctrl S aja, nggak usah save as, Ctrl S aja, terus pencet OK. Nah, ini satu halaman kalian sudah siap buat buat kalian edit di Adobe InDesign. Nah, karena kita hari ini ada perkenalan menggunakan Adobe InDesign, kayaknya kita senggol dikit ya, bagaimana menggunakan Adobe InDesign. Ingat ya, kayaknya video saya ini nanti ukurannya tuh paling 20-30 menit, nggak terlalu lama. Jadi nanti kita ketemu di tutorial berikutnya ya. Nah, sekarang kita buka Adobe InDesign ya. Adobe InDesign tampilannya seperti ini. Biasanya kalau kita pertama kali buka Adobe InDesign, dia nanti ada kotak dialog. Saya buka dulu ya kali ya, saya tutup dulu, saya buka Adobe InDesign-nya. Saya tutup dulu biar kita lihat InDesign ya. Adobe InDesign-nya kita buka. Bentar. Nah, nanti ada kotak dialog seperti ini nih. Nah, ini nggak usah khawatir, kalian tutup aja. Langkah pertama adalah kita siapin buku yang akan kita buat. Ya, bukunya kalau saya anggap aja bukunya seperti ini. Saya biasanya paling standar di dunia cetak atau dunia komik adalah ukurannya adalah A4 seperti ini ya. Nah, cara nyiapin A5. Jadi 70%-nya dari A4. Nah, caranya gimana? Kok 70%? 50 kali ya? Orang separohnya sih. Ini separohnya 50% lah. Nah, caranya gimana? Pertama kita klik file, kita mau buat dokumen baru. Klik file, klik new. Klik file, klik new, klik dokumen. Nah, siap-siap nih, get ready nih. Nah, di sini di kotak dialog ini di dokumen ada yang namanya page size segala macam. Kita atur dulu. Pertama, facing page pastikan nyentrang. Karena kita mau bikin buku. Nanti penjelasannya nanti mungkin di video-video berikutnya ya. Kita langsung aja supaya ilmunya juga padat ya. Facing page pastikan kecentrang. Page size atau ukuran halaman klik ganti jadi A5, separuhnya A4. Kenapa sih kita gambar komik di A4 tapi jadi bukunya A5? Jadi kalau gambar kalian menggambar di ukuran yang 2 kali lipat lebih besar, gambarnya jadi akan lebih rapi nih, seperti ini ya. Jadi gambarnya enak, lebih rapi itu. Nih seperti ini nih ya. Ya, jadi gambarnya juga lebih rapi. Di pas masuk gitu lebih tajam juga, lebih crisp juga. Nah, itu apa ya? Teori saya ya. Jadi saya biasain ukuran jadinya adalah A5. Pertama kita page size adalah ukuran A5. Kemudian di sini ada yang namanya number of page atau jumlah halaman. Ketika membuat sebuah komik, pastikan jumlah halaman kalian adalah kelipatan 4. Emang nggak boleh halamannya ganjil? Bukannya nggak boleh ya, cuma begini. Kalau di kertas kan, ini kertas A4, di dunia cetak itu, di dunia print ya, kertas kalau dilipat 2 kayak gini kan, kalau di print ya kalian bisa dapat 4 halaman, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Nah, ini walaupun kertasnya gede juga sama harus kelipatan 4 gitu. Jadi lebih mudah ketika kalian mencetak. Nah, nyetaknya juga jangan bayangin mesin cetak gede ya. Ini ilmu ini juga berlaku kalau ketika kalian print on demand. Jadi saya biasanya nyetak bukan sponsor tapi nyetak di era digital print buat bikin buku satuan. Biasanya saya juga bikin komik selalu kelipatan 4. Nah, page size-nya ukuran A5, number of page atau jumlah halaman kelipatan 4 ya. Kita coba di 4 halaman kali ya. Kita 4 halaman. Kalau nggak 8 halaman deh. Untuk contoh kita kali ini adalah 8 halaman ya. Number of page 8. Nah, ingat ya. Kemudian ini adalah margin. Margin top, bottom, inside, outside. Nah, ini biarin aja dulu nih. Biarin aja dulu. Lalu kita klik
Oke. Nah, inilah jadinya file dokumen pertama kalian. Nah, saya akan buka kotak dialog yang kita perlukan, seolah-olah bahwa kalian pengguna baru. Jadi, langkah pertama adalah kita buka dulu kotak dialog yang namanya page. Caranya gimana? Klik window, klik page. Nah, keluar nih kayak gini nih. Ini stroke ntar aja nih, kita umpetin dulu stroke-nya. Nah, ini namanya page atau halaman. Kita lihat halamannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 halaman. Nah, sekarang karena kita bekerja di ukuran sentimeter, enaknya adalah kita ganti penggarisnya menjadi ukuran sentimeter. Karena ini bukan senti nih, penggarisnya dari sini bukan senti. Caranya gimana? Kita hover dulu kursor ke arah penggaris. Di tengah ya, berhenti di tengah, klik kanan, ganti jadi sentimeter. Yang di sini kiri juga ganti jadi sentimeter. Nah, baru kita masuk ke bagian yang kita selalu sulit kalau pakai Adobe InDesign ya. Jadi makanya saya tergerak buat bikin tutorial-tutorial yang mudah seperti ini ya. Pertama kita masuk ke ini Amaster. Klik 2 kali Amaster. Nah, uniknya Amaster ini, apapun yang kalian buat di Amaster itu berpengaruh, berimplementasi ke halaman lain. Sebagai contoh, saya bikin kotak di sini, tiba-tiba saya buka dulu color ya. Saya kasih kotaknya tiba-tiba warna merah, pink. Nah, di halaman lain tuh, lihat tuh. Pink semua ya. Jadi apapun yang kalian lakukan di Amaster itu berpengaruh ke halaman lain. Gunanya buat apa? Biasanya gunanya buat nomor halaman atau garis atau judul atau subbab. Itu daripada kalian copy paste ke halaman banyak, itu kalian bikin aja di Amaster. Nah, ini contoh aja dulu ya, contohnya. Nah, kemudian di Amaster ini kita siapin dulu yang namanya margin. Apa sih margin? Margin itu adalah garis batas keliling yang gunanya supaya artwork kalian atau teks atau balon kata tidak terpotong di mesin cetak atau mesin potong. Caranya gimana? Klik 2 kali di Amaster, lalu masuk ke layout, masuk ke margin and columns. Karena tadi udah kita ganti jadi sentimeter, nah semuanya di CM nih. Yang tadinya P atau poin sekarang berubah jadi sentimeter. Nah, kalau ini saya masukin angkanya 1 cm keliling aja ya. Top itu atas, 1 cm bottom itu bawah, bagian bawah sini. Inside itu 1 cm, inside tuh sini nih. Ini inside. Jarak dari sini ke sini namanya inside. Kalau outside nih adalah jarak dari sini ke sini. Nah, jarak dari sini ke sini namanya outside. Nah, kita klik aja menjadi oke. Nah, ini berarti adalah jarak dari sini ke sini itu 1 cm semua. Nah, langsung aja siap-siap. Nah, langsung aja. Kemudian yang berikutnya yang harus kita keluarin apa sih? Kita keluarin dulu yang namanya layers. Nah, ini kita keluarin dulu yang namanya layer. Nah, kita siapin dulu nomor halaman. Kita siapin dulu nomor halaman. Caranya bagaimana menyiapkan nomor halaman? Pertama kita bikin layer baru. Nah, kita klik 2 kali di layer 2 nih. Layer yang baru namanya layer 2, kita klik 2 kali. Kita namain nomor halaman. Lalu kita klik OK. Cara bikin nomor halaman gimana? Nah, gini. Kita kalau ngetik pakai T nih ya. Kalau mau ngetik pakai T nih, type tool, kita klik kita klik tahan tarik aja di sini nih. Klik tahan tarik, seret. Nah, ketika kedip-kedip kayak gini, jangan diketik satu-satu, jangan. Klik kanan, klik insert special character, klik marker, klik current page number. Nah, lah kok hurufnya jadi A? Tenang. Huruf A ini maksudnya adalah Amaster. Ya, kalau kita bikin master baru namanya B ya, hurufnya jadi B. Tenang aja, ini udah nomor halaman loh, tenang aja. Nah, caranya kita select dulu. Kayaknya kalau fontnya ini kan kurang ciamik. Nah, kita pilih font. Caranya gimana? Klik window. Di sini habis klik window, klik yang namanya type and table. Keluarin dulu, tongolin dulu yang namanya karakter. Nah, setelah ngeluarin yang namanya karakter, keluarin lagi satu lagi yang namanya paragraf. Jadi klik window, klik type and table, klik yang namanya paragraf. Nah, ini 2 sejoli nih, nggak boleh misah karakter sama paragraf. Enaknya ini klik tahan kupingnya, tarik ke sini, lepas. Jadi dalam satu kotak dialog ada karakter sama paragraf.
Nah, di karakter kalian bisa milih hurufnya, fontnya. Saya suka font Comforta namanya. Saya ketik jadi Comforta. Nah, Comforta bold nih. Nah, kemudian kita jadiin rata tengah, ya. Atau kalau di pojok kiri juga boleh, pojok kanan juga boleh. Caranya gimana? Klik paragraf, klik ini buat rata kanan, klik ini buat rata kiri. Nah, gitu kira-kira. Nah, kalau saya enaknya naruh halamannya gini. Ini namanya move tool. Ini buat gerakin objek. Ini namanya move tool nih buat gerakin objek. Saya taruh jangan sampai mepet banget. Kita jangan sampai mepet di bawah banget ya. Nanti kepotong. Jadi kertas yang kalian lihat nih, ini buku komik ini kepotong. Jadi ini ada mesin potongnya supaya rapi. Jangan sampai terlalu mepet hingga akhirnya teksnya kepotong. Ya, kalau saya ini biar aman taruh di sini aja nih. Nah, taruh di sini, kemudian saya kecilin nih kotaknya. Caranya gimana? Ini ke ujung klik tahan tarik aja nih, serosot. Nah, yang di sini perlu juga nggak? Perlu, ya. Yang di sini perlu juga nggak? Perlu. Tinggal klik objeknya, Ctrl C copy, Ctrl V paste. Nah, kita taruh di pojok sebelah sini. Nah, oh iya, saya kan suka ngeluarin dan nimbulin toolsnya. Itu saya pencet tab hilang, pencet tab buat balik lagi toolsnya ada ya. Nah, setelah di sini kita ratain ke kanan. Nah, oh iya, kalau di Adobe InDesign shortcutnya sama ya. Zoom in itu Ctrl spasi klik, zoom out Ctrl alt spasi klik. Buat geser spasi tahan tarik. Nah, spasi tahan lalu klik and drag. Itu sama shortcutnya sama sama Adobe Photoshop. Setelah nomor halaman kita kasih, oh iya, ini buat fontnya ukurannya gede nggak ya? Kita lihat di karakter 12 cukup lah. Nah, sekarang kita masuk ke halaman. Caranya gimana? Klik 2 kali di halaman 1. Klik 2 kali. Klik. Nah, lihat. Udah ada halaman 1, udah ada halaman 2, 3, 4, 5, sampai 8. Ya, otomatis. Oh, kok ada garis biru dan kotak merah? Tenang. Di print out nggak bakal kelihatan. Ketika dicetak nggak bakal kelihatan. Ini garis panduan, nggak bakal kelihatan. Tenang, aman ya. Kemudian kita hari ini sampai mana sih pengenalan Adobe InDesign ini adalah sampai kalian sampai kita naruh gambar dulu ya. Nanti di episode berikutnya supaya nggak kepanjangan, kita akan ngasih teks dan balon kata ya. Jadi tahan dulu rasa penasaran kalian ya. Jadi gini, bagaimana sih cara naruh gambar di Adobe InDesign? Nah, caranya gini ya. Pertama, kalian oh iya, ini udah ada nomor halaman ya di layers ya. Saya nunjukin doang. Kita klik dulu A master, klik 2 kali. Nomor halamannya digembok dulu ya, dikunci. Nah, biar nggak geser-geser ya. Nomor halaman jangan sampai kegeser, jadi kita gembok dulu. Nah, sekarang kita klik layer 1 karena kita akan kerja di layer 1 untuk naruh halaman. Ya, layering ini penting banget. Jangan sampai kalian salah layer, ya. Kemudian kita klik 2 kali di halaman 1. Nah, sekarang kita akan taruh gambarnya. Caranya gimana? Nih gini. Kita klik file, kita klik place, ya. Place. Nah, untuk naruh gambar. Nah, gambar saya kemudian ini saya lagi bikin komik judulnya Tengkorak ya. Masuk ke image, tempat kalian naruh gambar tadi. Nah, kita paling bawah kali ya, tadi mana? Latihan ya tadi. Nah, nih. Kita klik latihan, kita open. Nah, ini siap-siap. Ketika kita klik gambarnya tentu lebih besar dari ukuran kertasnya. Ya, karena kan kertasnya A5, gambarnya A4. Nah, cara ngecilinnya gimana? Klik gambarnya, taruh ke pojok sini. Nah, taruh ke pojok sini. Kemudian, nih, pojoknya kita klik tahan, tarik. Nah, ke kertasnya nih, saya ulangin ya. Jadi, klik gambarnya. Nah, kertasnya klik tahan, nih pojoknya nih. Kita tarik, ini nggak usah pencet shift, nggak usah. Klik tahan, kita pentokin ke ukuran A5-nya. Lah, kok gambarnya kepotong? Tenang, di Adobe InDesign ada yang namanya masking. Nanti kita belajar deh kapan-kapan untuk maskingnya. Jangan khawatir, ini gambarnya kepotong. Tenang, kita klik gambarnya, pencet Ctrl Alt E. Nah, Ctrl Alt E itu untuk masukin gambar ke frame. Ya, Ctrl Alt E itu untuk masukin gambar ke frame.
Nah, pasti pertanyaan kalian adalah gambarnya kok burik? Ya, gambarnya kok burik? Tenang, ini display di Adobe InDesign memang seperti ini. Bukan berarti printoutnya seperti ini, enggak. Karena dia memang resolusinya diturunin. Tapi bukan berarti sampai cetak, enggak. Cuma buat display doang. Nggak percaya, masuk ke view. Di sini ada yang namanya display performance. Kalau kalian high quality, ya gambarnya jadi bagus. Cuman komputer jadi lemot. Ya, karena tugasnya cuma di InDesign ini untuk layout halaman. Jadi kita pakai view-nya, display-nya adalah yang typical display aja. Ya, nah kayak gini nih. Nah, kemudian kita taruh halaman sampai 8 dulu untuk hari ini ya. Caranya gimana? Pencet Ctrl D, baru nih. Kalau ini karena halaman 8-nya saya pakai komik saya ya. Jadi tadi yang tengkorak satu itu yang gambar mobil tadi. 2, 3. Nah, kita bisa nyelek multiple file. Jadi caranya gini, 2, 3. Kalau pencet 3 kan yang 2 hilang. Jadi gini, 2, shift tahan, pencet 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, pencet open. Nah kita taruh-taruhin dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya 7 kan yang satu tadi udah. Nah sekarang kita taruh-taruhin dulu yuk caranya yuk. Nah tarik dulu gambarnya ke pojok, kecilin gambarnya, masukin ke bracket ini nih. Nah klik kosong. Kalau saya bilang klik kosong berarti kalian klik kosong nih ya, klik dimanapun yang nggak ada objeknya ya. Klik gambarnya, pencet Ctrl Alt E. Begitu juga berikutnya. Taruh gambarnya di pojok, kecilin ya, pencet Ctrl Alt E. Nah, terus nih kayak gini nih. Nah, kecilin, pencet Ctrl Alt E. Ini kecilin lagi, masukin, pencet Ctrl Alt E. Nah, terus ya seperti ini ya. Ctrl Alt E, kemudian nih. Ctrl Alt E. Nih. Yang bawah nggak bisa. Caranya gimana? Nah, saya biasanya ke atasin dulu nih. Ke atasin dulu, terus giniin. Nah, Ctrl Alt E. Nah, kita punya kurang lebih 8 halaman. Nah, hari ini adalah menyiapkan gambar di Adobe Photoshop, lalu kita layout, kita tata letakin sederhana dulu di Adobe InDesign. Nanti kita ketemu lagi di tutorial kita berikutnya, yaitu adalah membuat teks dan balon kata di Adobe InDesign. Ya, terima kasih sudah menonton siniar garis miring tutorial garis miring siaran YouTube di Belajar Momik. Kita ketemu lagi di tutorial kita berikutnya. Thank you.